Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sebelumnya tentang HSG saya. Sebelum saya melakukan pernikahan, maksudnya sebelum saya menikah lagi, saya sudah bilang tentang sakit saya ini, tentang penyakit HIV yang saya idap ini. Jadi tidak ada salah paham lagi ya, karena sudah ngomong gitu ke calon suaminya, saya ini HIV gitu, mengidap HIV. Dan saya mau cerita ini, mau menunjukkan hasil HSG saya. Ini dilakukannya sebelum menikah, karena kan di pernikahan yang kedua ini saya pengen punya anak, saya nggak mau gagal lagi gitu kan. Ya gimana ya, belum ketemu yang benar, karena cerita hidup saya seperti ini kali ya, yang banyak dizolimi sama orang gitu, yang banyak jadi selalu jadi sasaran ini saya gitu. Nggak tahu kenapa, mesti tahan hati aja sih, sabar gitu. Banyak orang yang hina gitu dari cerita saya lah gitu, dari muka saya lah, fisik saya gitu. Banyak mereka menyombongkan menyombongkan yang ada di dalam diri mereka. Oh saya masih cakep loh, saya ini nggak menyon, nggak kayak kamu gitu, menyon mukanya. Terus juga ceritanya begitu gak bagus, tentang mereka di rumah terus. Dan mereka juga yang waktu kecilnya saya kecil tuh, mereka yang selalu sini sama saya, kayak tetangga saya tuh yang di depan, sama ini nih tangga sebelah nih, saudara tapi kayak musuhan. Dan sasarannya saya lagi atau itu pada sini saja sensi sama saya, kenapa kali. Ini hasil HSG saya tanggal 31 Maret di RSUD Balaraja Tobat. Saya tuba palopi saya salurannya ini mampet, enggak ke dalam, yang kiri. Kalau yang kanan lancar, kalau yang kiri mampet. Mungkin ini salah satunya kali ya yang membuat saya gitu susah hamil. Salah satu faktornya ini sama gigi saya, karena kan saya punya masalah gigi gitu. Kalau misalnya orang yang lainnya sih normal-normal aja sih bisa mungkin hamil, kalau saya nggak kuat kali ya, karena itu satu saya gigi saya bermasalah, kedua saya mungkin punya penyakit HIV, dan ketiga ya ini udah kalau saya mampet satu. Saya menunggu keajaiban Allah aja sih, supaya dikaruniai anak gitu, karena saya nggak bisa hidup sendiri. Saya butuh anak buat masa depan saya gitu, karena ibu-ibu yang punya anak itu menyombongkan dirinya sendiri gitu dengan anaknya dia. Ya saya udah punya anak gitu, nggak kayak kamu seperti banci katanya.
gak punya anak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Coba ya anak perempuan dia gitu digituin, gimana perasaannya, gimana gitu. Soalnya dulu tuh saya waktu ditinggal sama mama saya ke Arab waktu SMP ya, lulus SMP gitu, saya dicicer mulu gitu. Emang sih dari dulu sih gabungnya tuh ini mama saya, terus tetangga sebelah nih, terus sama yang buka usaha kusen tuh istrinya. Dari kecil gitu kan, sampai anaknya pun saya asuh dulu tuh kecil. Emang sih dari kecil saya nggak suka rambut panjang karena kan pusing terus gitu, jadi rambut tuh pendek segini, bondol, terus kayak gini. Maaf, ini waktu foto saya kecil SD. Sama ini saya agak mirip soalnya ada lecet gitu waktu SMP ini, karena dulu kan emang gak pakai kerudungnya, banyak kan orang gak pakai kerudung gitu. Sekarang kan lebih banyak orang sekolah itu, anak-anak sekolah tuh pakai kerudung. Kalau dulu kan enggak ya, kebanyakan nggak pakai kerudung sih, jadi saya nggak pakai kerudung. Ya semoga aja gitu Allah kasih ke saya percayaan, kasih saya jodoh yang baik gitu, biar saya punya anak nggak mandang cerita saya seperti apa gitu dulunya, nggak mandang wajah saya gitu, benar-benar ada yang mencintai saya dengan tulus gitu, terus ada yang tanggung jawab gitu pada saya. Saya bingung juga sih masalah kerjaan, saya belum kerja gitu, gimana saya sakit gigi nggak nyaman, dibawa kerja nggak nyaman, sakit banget ini ya Allah, nggak tahan. Ini harusnya udah dioperasi ini, kan udah di ronsen di ahli bedah mulut, cuman nggak punya biaya doang. 7 juta mah gede kali ya buat saya, orang biasa gitu yang nggak punya kegiatan sama sekali di rumah. Bingung gitu mesti gimana, nunggu BPJS dari suami saya ini yang sekarang ini, yang belum lama nikah, baru sebulan. Kayaknya itu gitu mempermainkan saya gitu. Ntar bilang jadi lagi diurus, ntar bilang lagi digugurin, bingung jadinya mesti gimana. Kalau ada uang ya saya operasi sendiri, kalau ada uangnya doang mesti gimana, bingung, gak nyaman. Mau sholat juga sehari-hari tuh cuma ngerasain pusing aja udah gitu. Itu faktornya yang bikin susah hamil, padahal pengen banget punya anak buat masa depan saya, biar saya ada semangat lagi gitu. Dari mama saya sih, saya anak tunggal ya, almarhum bapak saya udah almarhum gitu.
dan keadaan waktu itu udah pisah, dan mama saya juga udah nikah lagi gitu sama suaminya yang kedua ini. Keluarganya nggak harmonis juga, nah saya juga belum jelas gitu gimana bawanya gitu kan. Nggak benar semuanya padahal ini karena cerita hidup saya doang. Ya saya sih nggak ngerasa begitu, cuman kan orang tiap hari nyecer, bikin saya kesel, bikin saya emosi, bikin saya nangis. Kenapa sih gitu? Nggak ada hatinya anak perempuan orang. Lah anak mereka digituin gimana? Perasaan kalian, misal anak kalian gitu. Belum lagi nih suara ini nih, selalu aja ngomong sodomi lah, is dead lah, banci lah. Padahal saya perempuan, gak ada yang dibuat-buat dari kecil seperti ini. Dari kecil perempuan, gak pernah pura-pura jadi perempuan. Dari kecil punya itu organ vital perempuan, bukan ini apa sih, laki-laki. Sabar aja deh, tahan hati ya, mudah-mudahan ketemu jalannya. Mesti gimana itu hidup saya ini, jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai orang-orang menzalimi saya tuh lebih ke arah nantinya meninggal gitu sayanya. Saya nggak mau kayak gitu, bener. Saya juga pengen hidup lama gitu, berkepala dua, belum ngerasain punya anak yang melahirkan, belum punya cucu kandung.